Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada materi himpunan, yaitu banyak himpunan bagian. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan banyak himpunan bagian. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yang pertama, mampu menentukan banyak himpunan bagian suatu himpunan. Yang kedua, menentukan banyak himpunan bagian yang mempunyai anggota. Mari kita lihat tabel berikut ini. Kolom yang pertama berarti adalah himpunan, kemudian ini banyak anggota himpunan, terus yang ketiga ini adalah himpunan bagian, yang keempat banyak himpunan bagian. Kita lihat dari kasus yang pertama. Kasus yang pertama ada himpunan A. Himpunan A adalah himpunan kosong, jadi banyak anggota himpunannya bisa kita tuliskan NA sama dengan 0. Kemudian himpunan bagiannya itu adalah, karena ini himpunan kosong, berarti himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Jadi artinya banyak himpunan bagiannya adalah 1. Kemudian contoh yang kedua, kasus yang kedua. Untuk himpunan A sama dengan himpunan 3. Jadi di sini artinya banyak anggota himpunannya itu adalah 1, atau kita tulis NA sama dengan 1. Kemudian dari sini kita bisa cari himpunan bagiannya. Himpunan bagian dari A sama dengan 3, berarti kita mulai dulu dari himpunan kosong. Setelah himpunan kosong berarti himpunan 3. Jadi di sini dapatlah banyak himpunan bagiannya adalah 2. Kemudian untuk kasus yang ketiga, A sama dengan himpunan 3 dan 5. Jadi anggota dari himpunan A 3 dan 5. Jadi artinya di sini dapatlah kita banyak anggota himpunannya adalah 2. Kemudian kita cari himpunan bagiannya. Himpunan bagiannya berarti kita mulai dulu dari himpunan kosong. Kemudian himpunan yang anggotanya 1 berarti adalah 3. Kemudian ada lagi 5. Terus lanjut himpunan yang anggotanya adalah 2. Kemudian dari sini banyak kita dapat bahwa banyak himpunan bagiannya itu adalah 4, buah 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat kasus yang keempat. Kasus yang keempat di sini kita misalkan himpunan A-nya itu sama dengan himpunan yang anggotanya ada 3, ada 5, ada 7. Jadi dari sini kita bisa menentukan banyak anggota himpunannya, berarti NA itu sama dengan 3. Kemudian himpunan bagiannya. Himpunan bagian dari himpunan A yang di sini berarti kita mulai dulu dari himpunan kosong. Kemudian kita ambil himpunan yang anggotanya 1 aja. Berarti ada 3. Kemudian ada 5. Terus ada 7. Kemudian lanjut anggota himpunan yang 2-2. Berarti ada, kita pilih dulu 3, 5. Kemudian kita cari lagi 3, 7. Terus kita cari lagi ada 5, 7. Terus terakhir berarti kita cari himpunan yang anggotanya 3. Berarti kalau anggotanya 3 berarti ada 3, 5, 7. Jadi artinya di sini dapatlah banyak himpunan bagiannya itu ada 8. Jadi kalau kita lihat ini adalah merupakan bilangan kelipatan 2 atau bilangan dari perpangkat 2. Artinya ini asal dari 2 pangkat 0, ini adalah 2 pangkat 1, yang ini adalah 2 pangkat 2, yang ini adalah 2 pangkat 3. Jadi dari sini bisa kita tentukan
banyak himpunan bagian dari suatu himpunan itu dengan rumus yaitu jika seandainya himpunan A mempunyai banyak anggota, kita misalkan N, jadi banyak anggota ini kita misalkan M, maka kita bisa menghitung banyak himpunan bagiannya yaitu dengan rumus 2 pangkat N. Jadi untuk menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan, kita pakai rumus 2 pangkat N. Kemudian kita lihat materi yang kedua, bagaimana cara menentukan himpunan bagian yang mempunyai K anggota. Di sini kita pakai segitiga Pascal. Jadi, bagaimana cara membuat segitiga Pascal? Segitiga Pascal itu adalah kumpulan dari bilangan yang berbentuk segitiga. Jadi, segitiga Pascal ini ada puncaknya. Puncaknya itu adalah 1. Jadi kalau kita ingin membuat segitiga Pascal, kita buat dulu mulai dari puncak, yaitu adalah 1. Kemudian kita buat tingkat yang keduanya di bawah. Kalau di atas tadi ada 1 buah bilangan, berarti di bawah ada 2 buah bilangan. Berarti sini 1, ini juga 1. Kemudian kita lanjut lagi, berarti ada 2 buah bilangan, berarti di bawahnya ada 3 buah bilangan. Ingat ya, segitiga Pascal tuh bilangan sebelah kirinya tetap 1, sebelah kanannya juga tetap 1. Dia tadi ada 3 buah bilangan ya, berarti ada di tengah. Siapa di tengah? Di tengah ini asalnya adalah 1 dengan 1 ini kita tambahkan, jadi adalah 2. Jadi ini tingkat yang ketiga. Kita lihat tingkat selanjutnya, berarti tingkat yang keempat. 1, 2, 3, 4, berarti kita mulai 1, 1. Berarti tingkat keempat ada 4 buah bilangan. Berarti di antara ini bilangannya berapa? 1 tambah 2 berarti 3. Yang ini 2 tambah 1 berarti 3. Oke, kalau kita lanjut lagi tingkat selanjutnya. Berarti 1, kemudian sini 1. Berarti ada 5 buah bilangan. Berarti di sini ada, kita tinggal tambahkan, berarti ini 4. Terus di sini kita tinggal tambahkan, berarti ini 6. Yang ini kita tinggal tambahkan berarti 4. Jadi inilah cara membuat segitiga Pascal. Jadi untuk menentukan banyak himpunan bagian yang punya K anggota, kita harus pakai segitiga Pascal. Jadi prinsipnya ini kita pakai kalau seandainya NA-nya adalah 0. Kalau ini kita pakai kalau kita NA-nya 1. Ini kita pakai jika seandainya NA-nya sama dengan 2. Yang ini kita pakai kalau seandainya NA-nya sama dengan 3. Berarti ini kita pakai NA-nya sama dengan 4. Jadi kalau ada suatu himpunan, misalnya himpunan A, banyak anggotanya 4. Berarti angka yang kita ambil adalah 1, 4, 6, 4, 1. Nah, terus kemudian, 1 ini apa maksudnya? 1 ini maksudnya adalah 1 anggota. Jadi, 1 anggota untuk himpunan bagiannya terdiri dari 0 anggota. Kita mulai dari 0 anggota. Yang ini untuk 1 anggota. Kemudian yang ini untuk 2 anggota. Kemudian yang ini kita pakai kalau seandainya untuk 3 anggota. Terus ini kita pakai seandainya ada untuk 4 anggota. Gitu. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi ingat bagaimana cara membuat segitiga Pascal. Kemudian kita lihat contoh soal yang pertama. Dari sini kita akan menentukan banyak himpunan bagian. Bagaimana cara menentukan banyak himpunan bagian? Caranya itu adalah yang pertama, kita harus mencari dulu banyak anggota himpunannya. Berarti di sini himpunan P-nya 2, 4, 6, 8. Berarti artinya banyak anggota himpunan P itu adalah 4 buah. Jadi ini apa? Ini artinya adalah banyak anggota
himpunan P. Jadi kita lambangkan dengan NP. Kemudian baru kita cari banyak himpunan bagian. Banyak himpunan bagian. Berarti kita pakai rumus 2 dipangkat N. Berapa N-nya? Berarti 2 dipangkat 4. Oke. Bagaimana cara mencari 2 pangkat 4? Berarti 2 kali 2 kali 2 dikali 2. Berarti jawabnya sama dengan adalah 16. Jadi banyaknya himpunan bagian itu ada 16 buah. Kita lihat soal yang berikutnya. Di sini kita akan coba mencari banyak himpunan bagiannya. Jadi untuk menentukan banyak himpunan bagian tadi, apa dulu yang harus kita cari? Yaitu adalah banyak anggota himpunan. Jadi kita di sini harus mencari dulu banyak anggota himpunan. Tapi dari soal bisa kita lihat di sini anggota himpunannya belum diketahui ya. Berarti kita harus cari dulu anggota himpunannya. Jadi anggota himpunannya itu adalah, kita perhatikan. Di sini ini adalah himpunan bilangan ganjil. Katanya X elemen bilangan ganjil. Terus X-nya di mana? X-nya berarti besar dari 3, kemudian kecil dari 13. Besar dari 3. 3-nya kita ambil? Tidak ya. Walaupun 3 ini bilangan ganjil, karena tidak ada tanda sama dengan sini, berarti 3-nya tidak kita ambil. Berarti sesudah 3 apa lagi bilangan ganjilnya? 5. Berarti 5. Terus apa lagi? 7. Kemudian 9. Sudah 9, 11. Kemudian sudah 11, 13. 13 boleh kita ambil. Kita perhatikan karena di sini ada tanda sama dengan, berarti 13 boleh kita ambil. Jadi kalau seandainya anggota himpunannya kita sudah tahu, otomatis kita bisa mencari banyak anggota himpunannya. Kita lambangkan dengan NA. Berarti NA-nya ada berapa? Ya, ada 5. Jadi baru bisa kita cari banyak himpunan bagian. Berarti banyak himpunan bagian itu sama dengan 2 pangkat N. Berarti sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 gimana cara carinya? 2 kali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Berarti jawabnya berapa? 32. Jadi banyak himpunan bagiannya ada 32 buah. Kita lanjut. Soal berikutnya. Dari sini kita akan menentukan banyak himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota. Jadi perhatikan ya pertanyaannya. Di sini yang ditanya bukan banyak himpunan bagian, tapi yang ditanya adalah banyak himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota. Oke, jadi kalau ditanya banyak himpunan bagian 4 anggota, untuk menjawabnya kita harus pakai segitiga Pascal. Jadi langkah pertama kita buat dulu segitiga Pascalnya. Tapi sebelum kita membuat segitiga Pascal, kita harus tahu dulu banyak anggota himpunannya berapa. Jadi di sini banyak anggota himpunannya ada berapa? Ada 6. Oke. Jadi kita membuat segitiga Pascalnya harus berapa tingkat? 7 ya, bukan 6, harus 7. Ingat, tingkat yang pertama kita mulai dari 1. Tingkat yang kedua 1, 1. Tingkat yang ketiga 1, berarti di tengah berapa? 2 ya, tadi 1 tambah 1. Kemudian nih 1. Selanjutnya tingkatnya berapa lagi? Nih 1 tambah 2 berapa? 3. Terus nih kalau kita tambahkan lagi 3 ya. Terus nih 1, 1. Oke, tingkat bawahnya nih kita tambahkan. Berarti ini jadi 4. Ini kita tambahkan jadi 6. Ini kita tambahkan jadi 4. Terus kita lanjut. Ke bawah lagi. Tulis 1. 1. Berarti ini berapa? 5. Ini 10. Ini 10. Ini kita tambahkan 5. Kita lanjut. Ingat ya tadi berapa tingkat?
Karena NA-nya 6 berarti kita harus jadi 7 tingkat ya. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti satu lagi. 1, 1. Berarti ini 6. Ini 15. Ini 20. Yang ini 15. 5 tambah 1, 6. Oke, nah, inilah yang kita pakai untuk NA-nya sama dengan 6. Ingat ya, tingkat yang pertama ini kita pakai jika seandainya NA-nya sama dengan 0. Berarti kalau NA sama dengan 6, ini kita pakai. NA sama dengan 6, ini yang kita pakai. Sekarang mana jawabnya? Kita perhatikan yang ditanya adalah 4 anggota. Kita lihat. Oke, kita lihat ya. Karena di sini yang diminta adalah 4 anggota, berarti yang kita pilih yang mana? Perhatikan. 1. Berarti di sini satu. Kalau 1 berarti untuk berapa? Untuk 0 anggota ya. Kalau 1 kita ambil, ini berarti untuk 0 anggota. Jadi kalau 6 kita ambil, berarti ini untuk apa? 1 anggota. Yang kita cari apa? Nih, 4 anggota. Kalau 4 anggota yang mana? 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini. Nah, 15 inilah yang untuk 4 anggota. Jadi jawabnya apa? Oke, kita jawabnya. Jadi kita jawab ya. Jadi banyak himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota. Jawabnya ada berapa? 15. Jadi jawab soal nomor 3 ini adalah 15. Kita lihat soal selanjutnya. Masih sama seperti soal nomor 3. Kita coba sekali lagi. Berarti langkah pertama kita harus buat dulu segitiga Pascal ya. Oke, kita buat dulu segitiga Pascal. Jadi di sini sebelum kita menentukan segitiga Pascal, berarti kita harus tentukan dulu anggotanya ya. Berarti kita harus tentukan dulu anggotanya. Berarti B adalah himpunan bilangan prima, yang mana X-nya besar dari 2 dan X-nya kecil dari 9. Berarti bilangan prima. Bilangan prima berarti 2 masuk bilangan prima ya. Masuk bilangan prima. Karena ini ada tanda sama dengan berarti 2 boleh kita ambil. Sudah 2 apa lagi bilangan primanya? 3 ya. Kemudian ada 5. Terus ada 7. Oke, 9 masuk bilangan prima? Enggak ya. 9 bukan bilangan prima. Berarti selesai. Jadi dapatlah NB-nya sama dengan berapa? 4 buah. Jadi kita ingin mencari banyak himpunan bagi yang punya 3 anggota. Berarti kita buat segitiga Pascal. Segitiga Pascalnya berapa tingkat kita buat? Karena NB-nya sama dengan 4, berarti ada 5 tingkat. Oke, kita mulai. 1, 1, 1. Berarti ini sini 1, ini jadi 2. 1. Terus 1, 1. Berarti ini jadi 3. Ini jadi 3. 1, 2, 3, 4. Oke, satu lagi ya, dia 5 tingkat. 1, ini berarti jadi 4. Ini jadi 6. Ini ada 4, berarti 1 di pinggir. Oke, inilah untuk NA sama dengan 4. Sekarang kita lihat, mana jawabnya? Oke, coba kita lihat mana jawabnya.
Yang ditanya adalah banyak himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota. Berarti kalau mempunyai 3 anggota, kita lihat. Berarti kita mulai dari ini apa? Ini 0 ya. 0 anggota. Ini 1 anggota. Yang ini kita ambil kalau seandainya untuk 2 anggota. Berarti kalau ini kita ambil, ini adalah untuk 3 anggota. Berarti jawabnya ada 4. Jadi kita buatkan kesimpulannya. Jadi banyak himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota itu sama dengan adalah berapa tadi? 4. Jadi jawabnya adalah 4 buah. Jadi banyak himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota itu sama dengan 4 buah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah himpunan bagiannya seperti ini. Misalnya 2, 3, 5. Ini kan himpunan bagiannya 3 anggota ya. Atau bisa juga 2, 3, 7. Begitulah dan seterusnya. Inilah maksudnya dari pertanyaan soal. Karena ditanya banyak, jadi ini tidak usah kita buat. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami bagaimana cara menentukan himpunan bagian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.